Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga nafsa ya. Jadi nanti kita akan membahas yang pertama adalah yang jelas adalah biayanya. Yang kedua adalah cara membuatnya atau alur ya, alur membuat surat keterangan tersebut. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaannya ketika kita membuat surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga nafsa di rumah sakit pemerintah ya, dan juga rumah sakit umum biasa. Oke, dan yang keempat, apakah bisa membuat nafsa di kantor BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Oke, kita langsung aja bahas untuk yang pertama. Baik teman-teman ya, untuk yang pertama yang jelas adalah biaya. Nah, ini adalah yang paling kompleks ya. Jadi yang paling konkret nih dari beberapa referensi. Itu saya browsing nih ya, berapa sih harga membuat surat keterangan jasmani dan rohani ya. Itu kalau di internet itu kisarannya antara 50.000 sampai 100.000 nih teman-teman ya. Kemudian untuk surat nafsanya itu ada yang berkisar dari 200 sampai 500.000 ternyata. Nah teman-teman, jadi di sini teman-teman ternyata untuk surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani itu terpisah menjadi dua ya teman-teman. Jadi jasmani itu sendiri dan juga rohani itu sendiri. Nah surat keterangan jasmani itu berarti nanti lebih ke fisik ya teman-teman ya, seperti berat badan, kemudian tekanan darah, kemudian tinggi badan ya. Jadi lebih ke fisik ya teman-teman ya. Nah oke, jadi kita langsung membahas saja yang pertama untuk surat keterangan sehat jasmani dulu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman waktu itu ini saya tanggal 26 April 2023. Jadi untuk saya membuat surat keterangan sehat jasmani di RSUD Sudirman ya, Dr. Sudirman yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Jadi di sana mengapa saya membuat di RSUD, karena memang peraturan karena pemberkasan untuk ASN itu adalah harus di rumah sakit pemerintah ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memang dokter yang dituju itu adalah harus memiliki nomor induk pegawai ya. Jadi itu adalah dokter PNS gitu. Nah, jadi di sini untuk yang pertama adalah surat keterangan sehat jasmani. Itu yang dicek itu adalah yang pertama tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian tekanan darah ya, kemudian nafas kita juga diukur nih, kemudian suhu kita. Udah, kemudian ada tulisan sehat atau tidak sehat. Selesai ya. Dan di situ ciri-cirinya kalau misalnya dia itu adalah dokter PNS adalah dia itu memiliki nomor induk pegawai di bawahnya ya. Jadi ada nama, kemudian nama dokternya, kemudian namanya, ada NIP-nya gitu ya, nomor induk pegawainya. Itu berarti dia itu ada dokter PNS. Nah, kemudian untuk biayanya ini masih ada kuitansinya juga ya teman-teman. Jadi untuk administrasi rumah sakitnya itu adalah 2.500. Kemudian untuk biaya pelayanan dokternya ya adalah 12.500. Berarti total untuk surat keterangan sehat jasmani adalah 15.000 rupiah ya. Oke. Kemudian kita langsung ke surat keterangan sehat rohani ya. Jadi kalau surat keterangan sehat rohani di sini berarti dia itu lebih ke kejiwaan kita ya. Berarti lebih ke psikologi kita. Jadi teman-teman, untuk ketika saya membuat surat keterangan sehat rohani ini, itu kita diwawancara ya, diwawancarai. Sebenarnya wawancara itu ada 100 soal teman-teman. Ada 100 soal, mungkin lebih ya. Tapi ternyata dokter itu lebih paham dan hanya mengambil beberapa hal penting saja dari beberapa soal yang banyak tersebut ya. Jadi diantaranya untuk surat keterangan sehat rohani ini, itu yang ditanya adalah apakah Anda merasa diawasi gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Kemudian yang saya ingat aja nih ya. Kemudian apakah Anda merasa dibicarakan atau dirasani ya gitu ya. Digunjing oleh orang lain gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya Anda tuh tidak, berarti Anda itu normal gitu ya. Jadi Anda nggak pernah diawasin, Anda juga nggak pernah dibicarakan oleh orang lain, kemudian Anda juga tidak pernah melihat hal-hal di luar pandangan orang lain. Maksudnya dia itu bisa melihat hal-hal gaib gitu maksudnya.
Dan kalau kalian jawabannya tidak, berarti itu kalian normal. Tapi kalau kalian jawabannya iya, berarti itu punya tanda-tanda Anda kurang sehat di rohaninya gitu. Nah, untuk biayanya teman-teman ya. Jadi di sini untuk billing sistemnya itu adalah Anda harus membayar Rp2.000. Kemudian untuk pendaftaran barunya itu adalah 4.500, dan untuk pemeriksaannya yaitu yang seperti wawancara tadi itu biayanya adalah Rp89.000. Berarti kalau di total semuanya adalah Rp95.500. Itu untuk medical check up-nya ya, atau surat untuk membuat surat keterangan sehat rohaninya. Oke, kemudian kita langsung ke pembuatan surat keterangan bebas nafsa ya. Jadi di sini teman-teman, untuk saya sendiri tuh diberi apa ya, untuk pengujian 5 parameter. Nah, 5 parameter ini antara lain adalah yang pertama adalah amfetamin, kemudian yang kedua adalah benzodiazepin, kemudian yang ketiga adalah kokain, kemudian yang keempat marijuana, kemudian yang kelima metamfetamin, kemudian yang terakhir adalah morfin. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika itu saya ambil sampel urin ya, sekitar 20-30 ml, kemudian dicek untuk keterangan surat bebas nafsanya ini. Nah, di sini teman-teman nanti kalau misalnya kalian bebas nafsa, berarti ada kata-katanya adalah tidak ditemukan tanda-tanda pemakaian obat terlarang gitu ya. Nah, untuk biayanya di sini untuk pembuatan surat keterangan sehat bebas nafsanya adalah untuk 5 parameter ya teman-teman. Itu adalah Rp105.700. Nah, soalnya gini teman-teman, untuk biaya yang aku browsing itu kan banyak tuh yang dari 200 sampai 500 ribu kan. Nah, ternyata ketika membuat itu biayanya cuma 105.700. Dan pernah tahun 2018 kalau nggak salah saya juga pernah membuat di BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Ada memang yang bilang bahwa membuat surat keterangan nafsa di BNN gratis, padahal enggak. Saya bayar 100.000 waktu itu. Dan apa ya? Untuk biayanya mungkin karena ini masih lingkup pemerintahan ya. Itu pastinya ada aturan tertentu yang mematok nih harga. Oh, ini tuh harganya segini gitu. Nggak mungkin dia tuh bisa lebih dari itu. Ya, kalau misalnya lebih berarti dia korupsi kan. Nah, tapi di sini enggak. Oke teman-teman ya. Jadi untuk itu adalah biaya, kisaran biaya ketika kalian membuat surat keterangan sehat jasmani, rohani dan juga nafsa di rumah sakit umum daerah ya. Jadi waktu itu memang untuk biaya itu sempat kaget juga. Jadi saya udah nyiapin uang di dompet itu cuma 250.000. Dengan perkiraan bahwa saya itu akan habis uang 700 ribuan. Karena memang saya lihat di internet itu ada yang bilang kalau 5 parameter tuh sampai 375, ada yang bilang sampai 475.000 gitu ya. Karena kisarannya seperti itu. Ternyata buktinya nggak sampai gitu. Dan ya alhamdulillah banget ya. Jadi uang yang cuma 250.000 di dompet itu cukup, karena total semuanya untuk di total ya itu 15.000, kemudian 95.500 ditambah 105.700 itu totalnya cuma 216.200, ditambah parkir 2.000 gitu ya. Gitu aja. Nah, kemudian untuk alur pembuatan surat keterangan nafsa ini gimana? Jadi mungkin alurnya akan sedikit berbeda ya teman-teman ya. Tapi yang jelas untuk yang pertama kalian akan diarahkan untuk ke nomor antrian. Nah, nomor antrian ini nanti kalian akan bertemu di loket masuknya, dan kalian mungkin kalau bingung tanyanya ke satpam gitu ya, Pak mau buat surat ini gitu. Nanti akan diarahkan. Nah, kemudian nanti yang lama sebenarnya adalah ketika nunggu di antrian nih teman-teman, di loketnya. Jadi ketika nunggu di antrian, di loket kita udah dapat nomor antrian, kita akan nunggu dipanggil ya. Kemudian setelah dipanggil, nanti akan mengisi sesuai dengan identitas kita ya, sesuai dengan KTP teman-teman. Misal nih, surat nafsa nih, kita mungkin keterima di mana nih, di suatu daerah A. Ternyata kita aslinya adalah orang B. Nah, kita tetap menggunakan identitas asli kita ya teman-teman ya. Jadi membuat KTP bukan alamat domisili bukan, tapi sesuai dengan KTP kita ya, diisi aja. Kemudian setelah itu kalian akan ke loket, kemudian di situ langsung melakukan pembayaran ya. Jadi setelah dari loket langsung ke kasir untuk pembayaran. Nah, di situ kita sudah disediakan surat yang tadi sudah didaftarkan. Misal kita membuat surat keterangan dokter, cuma di situ belum diisi ya, belum dicoret, belum ditandatangani gitu lah.
Nah, jadi setelah diserahkan, nanti kalian akan pergi ke ruangan masing-masing di tempat kalian akan melakukan pengujian itu ya. Jadi ruangannya ada 3, ruangan pengujian jasmani, rohani, dan juga nafsa. Itu masing-masing tempatnya. Jadi kalian nanti akan datang ke tempat tersebut masing-masing dan nanti akan diisi oleh dokternya seperti itu teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah perbedaannya rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit biasa itu apa sih? Jadi gini teman-teman ya. Jadi yang namanya surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan juga bebas nafsa ini itu memang bisa dibuat di semua klinik kesehatan ya, baik itu puskesmas, kemudian rumah sakit dan lain-lainnya. Tetapi ada beberapa persyaratan tertentu yang mungkin instansi yang kalian daftar untuk lapangan pekerjaan kalian itu adalah sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi perbedaannya adalah rumah sakit daerah dengan rumah sakit biasa. Jadi kalau rumah sakit daerah itu contohnya adalah rumah sakit polisi, kemudian rumah sakit tentara, kemudian rumah sakit umum daerah yang seperti saya daftar ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu rumah sakit biasa, rumah sakit komersial biasa gitu ya, itu contohnya adalah rumah sakit misal nih, rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit yang inilah kayak apa ya, Persada gitu ya, Bina Husada gitu ya. Itu namanya klinik berarti komersial, non pemerintah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu swasta, punya swasta, bukan punya pemerintah. Nah, jadi tinggal kalian pastinya nanti kalau misalnya minta surat keterangan dokter, dia nggak akan punya NIP gitu kan, karena itu punyanya adalah nomor induk dokter dari si rumah sakit swasta tersebut. Jadi bukan rumah sakit pemerintah teman-teman ya. Kemudian untuk biaya di BNN ya. Yang keempat adalah tentang bagaimana tentang pembuatan surat keterangan bebas nafsa di BNN. Jadi yang saya buat di BNN tahun 2018 itu kalau misal di browsing itu ada yang bilang gratis, padahal enggak ya teman-teman. Saya tetap daftar waktu itu iseng-iseng buat ya. Dan kalau nggak salah cuma 3 parameter kalau nggak salah. 3 parameter saya bayar uang bayar itu ya 100.000 waktu itu tahun 2018. Jadi ya iseng-iseng aja karena waktu itu saya juga daftar CPNS juga gitu kan. Dan membuat untuk surat keterangan bebas nafsanya itu adalah 100.000 dan itu kemungkinan tuh 3 parameter teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya untuk kali ini mungkin ini bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian untuk tentang biayanya dan juga perbedaan rumah sakit daerah dan juga umum, kemudian alur pendaftarannya dan juga bagaimana sih membuat surat bebas nafsa di BNN juga. Nah ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan gambaran ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya hanya di Kita Bisa Ya.